Ada kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis malam kemarin di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. SYL masih dimintai keterangan oleh tim penyidik dan belum ditahan. Usai ditangkap, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. SYL ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Selatan, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan pada Rabu lalu. SYL langsung diperiksa tim penyidik namun belum ditahan. Sebelumnya SYL tak memenuhi panggilan KPK pada Rabu lalu dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit di Makassar. SYL juga telah dijadwalkan diperiksa pada hari Jumat, namun dengan sejumlah pertimbangan, KPK memutuskan untuk menangkap SYL. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta, gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum SYL menilai ada kejanggalan dalam penangkapan ini. Pada Rabu tanggal 11 Oktober lalu, pihak SYL menerima 2 surat, yaitu surat panggilan kedua dan surat perintah penangkapan. Padahal surat panggilan itu juga sudah kami konfirmasi itu akan dihadiri oleh Pak Syahrul Yassin Limpo, yaitu pada hari Jumat ini. Nah, kami tidak tahu kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh apa gitu. Tapi tentu saja kami tetap berharap betul proses pemberantasan korupsi, proses penegakan hukum itu dilakukan betul-betul dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum acara yang berlaku. KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain SYL, 2 bawahannya di Kementan juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK mengungkap uang dari hasil korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan Syahrul Yassin Limpo untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. Menurut KPK, sejauh ini uang yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo bersama Kasdi dan Muhammad Hatta sekitar 13,9 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL membuat kebijakan personal perihal pungutan atau setoran, diantaranya dari ASN Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam hal ini, SYL memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1 hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan nilai 60 hingga 150 juta rupiah per bulan. Uang itu berasal dari realisasi anggaran Kementan yang telah di-markup dan para vendor yang mendapat proyek di Kementan. Uang setoran dari bawahannya itu digunakan SYL untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang
oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Selain menetapkan SCL, KPK juga telah menetapkan 2 orang bawahan SCL, yakni Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Menurut KPK, sejauh ini uang yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo bersama Kasdi dan Muhammad Hatta sekitar 13,9 miliar rupiah. Drama menantikan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ke Indonesia dari Eropa terjadi usai KPK melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian. Sempat dikabarkan hilang, ia tiba di Indonesia pada 4 Oktober 2023 lalu. Heboh, masyarakat Indonesia sempat kaget di mana muncul kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat itu menghilang karena sulit dihubungi dan belum kembali ke Indonesia dari perjalanan dinas Eropanya. Seharusnya beliau dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023, tapi hingga tanggal 3 Oktober 2023 Syahrul Yassin Limpo belum juga terlihat kemana sang menteri berada. Padahal publik menunggu kedatangannya setelah KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK sudah memeriksa kantor Kementan hingga rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penantian publik akhirnya terjawab. Ternyata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia pada Rabu malam kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Sayangnya, puluhan wartawan belum bisa meminta keterangan Syahrul. Ia langsung pergi tanpa diketahui banyak awak media. Keesokan harinya Mentan dikabarkan mendatangi Polda Metro Jaya. Sontak, kabar ini membuat puluhan awak media memburunya di Polda Metro Jaya. Alih-alih memberikan keterangan, secara diam-diam usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Syahrul Yassin Limpo langsung menuju kantor Nasdem. Barulah di kantor Nasdem akhirnya untuk pertama kalinya usai penggeledahan oleh KPK di rumah dinas dan kantor Kementan, Syahrul Yassin Limpo buka suara. Ia menyatakan dirinya baru saja memberikan keterangan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya melakukan perjalanan panjang dinas kunjungan kerja resmi ke Roma, Italia, dan Spanyol. Saya dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal. Dari kantor Nasdem, Menteri Pertanian ini didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan surat pengunduran diri kepada Mensesnek Pratikno. Ia membantah dirinya menghilang dan bersiap menjalani proses pemeriksaan di KPK meski Syahrul Yassin Limpo mengaku dalam kondisi yang sangat lelah. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masa menghilang ini udah ada ini. Iya, enggak bisa lah. Soal yang di KPK. Rasa lelah mantan Menteri Pertanian ini tidak akan membuat masyarakat juga lelah untuk menantikan melihat secara terang benderang dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diselidiki oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD merespon polemik permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres. Mahfud meminta agar publik jangan meramal hasil putusan MK.
Menko Polhukam Mahfud MD merespon polemik permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres. Menghitung hari menuju putusan, Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak meramal hasil putusan dan percaya kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan pertimbangan terbaik. Kita tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja dah ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Sedikitnya ada 7 permohonan uji materi UU Pemilu yang putusannya akan dibacakan 16 Oktober. Putusan itu hanya berjarak 3 hari menjelang pendaftaran Capres-Cawapres, yakni 19-25 Oktober 2023. Pemirsa, Ganjar Pranowo mendapatkan hasil survei tertinggi baik secara pribadi maupun saat disimulasikan dengan Ridwan Kamil. Hasil survei ini dilakukan sepanjang bulan September oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting SMRC merilis hasil survei pilihan Capres-Cawapres di kalangan NU Jawa Timur seandainya pemilihan presiden diselenggarakan saat ini. Survei sepanjang bulan September 2023 ini menghasilkan pilihan warga Jawa Timur terbanyak pada sosok Ganjar Pranowo dengan 45,4%. Lalu kedua pada Prabowo Subianto 25,4%, Anies Baswedan 9,5% dan 19,8% belum memberikan jawaban. SMRC menilai sosok Presiden Joko Widodo masih sangat berpengaruh dalam pilihan warga Jawa Timur dan di mata pemilih, Ganjar Pranowo lah yang paling beririsan dengan Joko Widodo. Ini mirip dengan komposisi pilihan pada Pak Jokowi lawan Prabowo, kira-kira begitu. Jadi orang NU di Jawa Timur atau orang NU secara nasional umumnya itu adalah pemilih Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Nah sekarang Pak Jokowi tidak bersaing, kan polanya kelihatan bahwa yang di mata pemilih yang agak mirip beririsan dengan Pak Jokowi itu Ganjar Pranowo gitu ya. Dan kelihatan di sini orang NU pun lebih cenderung ke Ganjar. Sementara itu hasil survei yang memasangkan calon-calon tersebut dengan wakilnya ternyata tidak jauh berbeda. Ganjar Pranowo tetap unggul 46,3% saat disimulasikan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Prabowo Subianto meraih 22,9% saat disimulasikan bersama Erick Thohir. Menariknya, pasangan yang sudah deklarasi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar masih belum meraih hasil maksimal di Jawa Timur. Anies Muhaimin hanya meraih 10,1%. Artinya, dengan atau tanpa wakilnya, Ganjar Pranowo tetap unggul dalam survei di Jawa Timur. Karena dengan atau tanpa pasangan, Ganjar Pranowo cenderung lebih unggul secara signifikan dibanding pada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di kalangan orang yang mengaku dirinya sebagai anggota NU, Bung Saidiman. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. 180 responden yang ikut serta dengan margin of error 8,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga riset publik merilis 4 nama besar yang masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo yang diambil dari hasil survei masyarakat di 34 provinsi. Sepekan jelang dibukanya pendaftaran calon presiden dan juga wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, sosok pendamping bakal capres Ganjar Pranowo masih menjadi teka-teki. Sejumlah nama didapat setelah melakukan survei nasional pada 24 September hingga 2 Oktober 2023 di 34 provinsi dengan mewawancarai 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas.
Hasilnya, 4 nama yang berpeluang menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Sementara 4 nama lain yakni Erick Thohir, Yusril Iza Mahendra, Gibran Rakabuming Raka, dan Khofifah Indar Parawansa berpeluang juga mendampingi baca pres lainnya. Prabowo Subianto dan calon wakil presidennya dengan Ganjar sendiri ada 4 nama. Ada nama tadi Mahfud MD, kemudian ada nama Khofifah juga, ada nama Ridwan Kamil, satu lagi tadi ada nama Sandiaga Uno yang memang menjadi koalisinya Ganjar Pranowo. Pemirsa, baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali didoakan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang saat berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kunjungannya ke kota Tasik, Ganjar juga meletakkan batu pertama pembangunan kampus Institut Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut ratusan warga Nahdlatul Ulama di kampus Institut Nahdlatul Ulama, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sambutan ini membuktikan kedekatan Ganjar Pranowo dengan warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Baca pres Partai Perindo ini hadir untuk memberikan dukungan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru kampus. Mudah-mudahan nanti banyak fakultas yang akan dilahirkan dan disinilah terjadi penggemblengan, jadi kawah canda di muka untuk anak-anak berbakat yang berasal dari Tasikmalaya dan sekitarnya, dan mereka lah yang kemudian kelak juga dipersiapkan jadi SDM yang unggul. Jadi kita dekati, kita solidkan dengan Nahdlatul Ulama yang ada di Kota. Pak Ganjar di Kota Tasikmalaya targetnya 54%. Sementara dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Cipasung di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Ganjar Pranowo didoakan menjadi presiden di tahun 2024. Dalam silaturahmi, Ganjar berdiskusi dengan para pengasuh pondok pesantren, salah satunya tentang masa depan pondok pesantren. Selain berdiskusi tentang undang-undang pesantren, dalam kesempatan ini Ganjar dan para ulama membahas pendidikan, keterampilan santri, dan memperbanyak sekolah vokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Muda Badan Kreatif mendeklarasikan diri mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain karena berprestasi dan memiliki rekam jejak yang baik, dukungan terhadap putra sulung Presiden Jokowi ini karena Gibran merupakan sosok muda yang menginspirasi. Sepakat untuk Dalam deklarasi ini, ratusan pemuda kompak mengenakan kaos bergambar Gibran dan membentangkan poster bergambarkan sosok wali kota Surakarta tersebut. Ketua Muda Banten Kreatif Hasbi Asyidiki mengatakan alasan mengapa sosok putra sulung Presiden Jokowi itu layak untuk didukung baik sebagai capres maupun cawapres pada pemilu 2024. Lantaran Gibran disebut telah berhasil membangun kota Surakarta menjadi lebih baik. Selain karena berprestasi dan memiliki rekam jejak yang baik, alasan lain ini adalah karena Gibran merupakan sosok muda yang menginspirasi. Untuk deklarasi hari ini kita mendukung penuh seutuhnya untuk Mas Gibran maju dalam pemilihan presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024 nanti. Saya melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang diambil, yang diraih oleh Mas Gibran selama menjadi wali kota Solo pada saat di Solo itu. Jadi akhirnya ya saya mendukung penuh seutuhnya, apalagi Mas Gibran masih. Pemirsa, di hari ulang tahun ke-9, Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan juga cinta kasih kepada sesama. Hal ini ditunjukkan dengan membagikan paket sembako secara gratis kepada ratusan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, pemirsa, perayaan hari ulang tahun Partai Perindo juga digelar di Kabupaten Karo dan juga Kota Padang Sidimpuan. Ratusan paket sembako dibagikan secara gratis kepada warga di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi sosial partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan di momen ulang tahun Partai Perindo ke-9. Mengajak caleg kita dapil per dapil agar membentuk satu kekuatan, artinya bergotong royong dalam satu dapil untuk memenangkan
di 2024 nanti. Kalau kita kompak pasti tercapai, satu dapil satu kursi. Jadi jangan internal yang saling sibuk, tapi bagaimana kita memenangkan hati masyarakat agar masyarakat nanti memilih Partai Perindo pada 2024. Perayaan HUT ke-9 juga digelar DPD Partai Perindo Karo, berbagi kebahagiaan bersama warga tunalaras atau orang dengan gangguan jiwa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kita merayakan hari jadinya Perindo dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya pikir ini momen yang paling tepat saat Perindo ini kita dapat tetap mengambil bagian pada masyarakat, khususnya orang-orang yang terbelakang. Kiranya Partai Perindo tambah maju, warga binaan kita pun merasa ikut berbahagia. Semoga seterusnya menjadi partai yang selalu memperhatikan warga binaan kami khususnya. Sebagai ungkapan syukur, DPD Partai Perindo Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara juga merayakan HUT ke-9 Partai Perindo dengan membagikan sembako kepada masyarakat. Perayaan ini berlangsung hikmat dengan pemotongan kue serta nasi tumpang yang kemudian diberikan kepada para tamu undangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen obat tetes mata dan lensa intraokular terkemuka di Indonesia membagikan kacamata gratis kepada para siswa-siswi SD dan juga SMP di Jabodetabek, Bandung, dan juga Cimahi. 500 lebih kacamata dibagikan secara gratis. Menyambut Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day pada tanggal 12 Oktober 2023 sekaligus memperingati hari jadi ke-27 PT Rohto Laboratories Indonesia mengadakan program CSR Rohto Peduli dengan tema Clear Vision for Brighter Future. Bekerjasama dengan Good Eyes Optic, lebih dari 500 kacamata dibagikan gratis ke beberapa sekolah di Jabodetabek, Bandung, dan Cimahi. 110 diantaranya diterima oleh siswa-siswi SMPN 1 Padalarang, Jawa Barat. Kepedulian kami bagi kesehatan mata, juga agar para siswa itu bisa berprestasi dalam belajar. Karena kalau matanya terganggu, mereka tidak bisa berprestasi. Dan umumnya yang kami temui, rata-rata setiap tahun itu ada peningkatan yang mengalami gangguan mata. Selain mendapat kacamata gratis, para siswa juga mendapat edukasi mengenai cara menjaga kesehatan mata yang baik dan benar. Senang banget, bersyukur banget karena kalau buat saya kalau di kelas tuh gangguan matanya tuh lebih berlebihan banget karena di bangku ketiga aja di papan tulis tuh udah gak kelihatan. Berhubung sekarang dikasih kacamata gratis, saya bersyukur banget karena membantu buat saya belajar lebih giat. Sangat terbantu sih. Soalnya kalau -5 itu udah buram banget. Rohto terus berkomitmen untuk selalu berkontribusi bagi masyarakat Indonesia dan dunia dalam mewujudkan masa depan yang sehat dan bahagia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun MNC Land ke-16, Next Hotel Yogyakarta menggelar kerja bakti di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tak hanya itu, Next Hotel Yogyakarta juga memberikan bantuan tong sampah untuk menjaga kebersihan di area pantai. Terik matahari di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul tak menyurutkan semangat tim dari Next Hotel Yogyakarta untuk kerja bakti membersihkan pantai dari sampah yang berserakan. Satu persatu sampah dipungut lalu dimasukkan ke kantong plastik demi menjaga keindahan pantai yang menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Yogyakarta ini. Tak hanya kerja bakti, dalam rangka menyambut HUT MNC Land ke-16, Next Hotel Yogyakarta turut memberikan 20 unit tong sampah kepada pengelola kawasan Pantai Parangtritis. Jadi salah satu faktor pendukung aktivitas pariwisata adalah bahwa tempat wisata itu harus bersih. Dengan demikian
orang yang berwisata ke Pantai Parangtritis dapat melihat keindahan pantai, dapat melihat keindahan area, merasa nyaman karena pantainya bersih. Wisatawan itu tidak hanya datang tetapi juga akan meninggalkan sampah-sampah yang ada di pantai, sehingga nanti ini tong sampah ini bisa kita gunakan untuk penampungan sampah-sampah bagi wisata yang berwisata di Pantai Parangtritis khususnya. Selain menjaga lingkungan, kegiatan yang dilakukan Next Hotel ini demi meningkatkan kualitas pariwisata di Pantai Parangtritis, sehingga wisatawan baik lokal maupun mancanegara dapat berlibur dengan nyaman. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, program Uang Kaget Lagi kembali hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Jayanti, Kabupaten Tangerang, seorang pencari ikan mendapatkan berkah uang kaget. Dan dalam program ini, Sarkani ditantang untuk membelanjakan uang 15 juta rupiah dalam waktu 30 menit. Luapan haru dan rasa penuh syukur dipanjatkan Sarkani kepada Sang Kuasa atas rezeki menjadi peserta program Uang Kaget Lagi. Sarkani yang kesehariannya menjadi seorang pencari ikan di Danau Desa Jayanti mendapatkan berkah dari program Uang Kaget Lagi senilai 15 juta rupiah. Didampingi Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan tim Uang Kaget Lagi, Sarkani ditantang membelanjakan uang 15 juta rupiah dalam waktu 30 menit di Pasar Cisoka, Tangerang. Berbagai keseruan mewarnai proses berbelanja, hingga aksi tawar-menawar cepat dilakukan karena diburu waktu. Tidak hanya membeli perabotan dan alat elektronik, target bersama timekeeper Soraya Rashid dan Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo juga berlari menyambangi toko emas untuk membeli perhiasan. Ini awal yang baik buat Pak Sarkini, dapat rezeki. Tapi ingat, rezeki itu bukan berarti kemudian nanti jadi santai. Ya, rezeki itu dibuat sebagai batu lompatan awal, ya, supaya lebih maju lagi, ya, supaya kerja lebih keras lagi, disiplin, didik anak-anak, supaya anak jadi nanti berhasil. Sebagai program yang digemari masyarakat, program Uang Kaget Lagi akan terus menyasar target yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.